Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Budiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Muji. Kabarnya bagaimana Pak Budiman? Sehat Pak Budiman? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, kebetulan pada kesempatan siang hari ini saya itu mau mengobservasi panjenengan tentang coaching panjenengan dengan Pak Yogi. Apakah jenengan sudah siap? Siap? Nah, untuk kegiatan coaching yang akan panjenengan lakukan, itu rubriknya sudah tahu Pak Budiman? Sudah Pak Muji. Ya, alhamdulillah. Dari kegiatan yang akan panjenengan lakukan, nanti kompetensi apa yang ingin Anda kembangkan dalam percakapan coaching nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan di sini satu, saya selaku coach bisa hadir penuh dalam sesi coaching nanti. Kemudian bagaimana saya bisa membuat pertanyaan berbobot kepada coach agar coach nanti bisa mencari solusi yang tepat dan yang baik. Seperti itu Pak. Baik Pak Budiman, semoga yang Panjenengan lakukan dapat berjalan lancar. Oh iya, untuk harapannya apa Pak Budiman yang akan Anda lakukan pada hari ini, harapan jenengan? Harapan yang pertama, saya berusaha agar nanti percakapan kami dengan Putri itu bisa menghasilkan solusi. Ya sudah, oke, karena saya kira sudah cukup. Monggo panjenengan silakan melakukan coaching bersama Pak Yogi. Monggo, waktu kami mulai. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Budiman. Selamat siang Pak Yogi. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Lama nih nggak ketemu ya? Ya ini tumben baru muncul Pak Yogi. Ya ini Pak, beneran lagi ada acara di sekitar sini, jadi sekalian mampir, sekalian pengen ngobrol ini. Oke, kira-kira apa yang mau diobrol ya Pak Yogi? Ya biasa lah, kita sama-sama guru ya, nggak jauh-jauh dari pembelajaran. Nah, ini lagi rada bingung nih Pak saya Pak. Jadi pembelajaran ini semester ini sudah jalan 2 bulan tapi masih banyak permasalahan yang muncul ini. Kira-kira permasalahannya dari Pak Yogi rasakan apa ya? Yang pertama sih yang jelas dari siswanya. Saya merasa kalau beberapa siswa itu merasa tidak antusias gitu dengan proses pembelajaran bahasa Inggris. Ya memang saya tahu mata pelajaran bahasa Inggris itu salah satu mata pelajaran yang kurang disukai oleh siswa karena memang mungkin mereka berpikir sulit, tapi motivasinya itu sangat rendah sekali Pak, minatnya itu sangat rendah. Tadi Pak Yogi menyampaikan antusias siswa rendah, kemudian tidak suka dengan bahasa Inggris. Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu Pak Yogi? Kalau saya tanya sama beberapa siswa, kenapa kok kamu kayaknya nggak semangat ikut pelajaran bahasa Inggris? Yang pertama itu mereka jawabnya karena capek, kelelahan fisik lah, karena memang jam saya itu banyak di jam siang, jadi alasan anak itu capek, terus sudah lapar seperti itu. Terus alasan lain mereka bosen Pak, bosen dengan pembelajaran bahasa Inggris ini, bosen. Oke, tadi sudah menceritakan anak bosen, kemudian di jam siang lah. Ini kan pasti Pak Yogi punya hal-hal apa yang ingin dilakukan biar anak mengikuti pelajaran Pak Yogi bisa antusias, semangat, meskipun di siang hari seperti itu. Hal apa? Ya sebagai guru, otomatis saya pengennya ketika saya memberikan pembelajaran untuk anak bisa antusias mengikuti pembelajaran, mereka bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran seperti itu. Jadi ada korelasi yang positif antara guru dan siswanya seperti itu. Cuma memang saya perhatikan beberapa agak turun, antusiasme siswanya agak turun, mereka bilangnya bosen, capek seperti itu. Oke Pak Yogi, kira-kira tadi kan sudah menyampaikan selalu anak bosan dan lain sebagainya, tidak antusias. Nah kira-kira Pak Yogi sudah punya strategi atau belum untuk mengantisipasi itu?
Saya eh, mem- beberapa hari ini berpikir itu kan, saya mungkin harus merubah merubah cara 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 belajar saya, cara pembelajaran saya, cara mengajar saya gitu. Agar anak bisa antusias kembali mengikuti pembelajaran bahasa Inggris, agar anak walaupun di siang hari mereka sudah capek, mereka tuh antusias mengikuti pembelajaran lagi. Mungkin salah satunya dengan apa namanya game Pak, permainan. Jadi metode pembelajaran saya sisipkan dengan permainan, artinya mereka tujuannya untuk meningkatkan antusiasme dan apa minat siswa lagi agar mengikuti dalam pelajaran bahasa Inggris seperti itu. Nah, tadi Pak Yogi caranya menggunakan game. Nah, di sini kalau misalnya dengan game, kira-kira game apa yang tepat misalnya untuk meningkatkan motivasi dengan siswa itu? Kalau bahasa Inggris itu karena memang sekarang bahasa Inggris itu fokusnya ke teks ya Pak. Pembelajaran berbasis teks mungkin gamenya itu nanti bisa role play, role play. Jadi bermain peran bergantian seperti itu. Baik itu teks berbentuk lisan ataupun tulisan itu kan bisa bergantian bermain peran seperti itu. Jadi pengennya itu gamenya itu bisa bisa memancing antusiasme siswanya lagi seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin bisa menggunakan apa ya, kerja kelompok mungkin Pak, kerja kelompok. Karena setelah game itu berhasil meningkatkan antusiasme siswanya, mengembalikan antusiasme siswa untuk mengikuti pembelajaran, berikutnya kita apa namanya menggunakan kerja kelompok agar anak itu mampu berkolaborasi. Terus yang kedua mampu untuk meningkatkan keberanian mereka tampil seperti itu. Biasanya kalau sendiri kan ada yang malu, ada yang takut, ada yang grogi seperti itu. Tapi kalau misal bersama-sama dalam berkelompok itu kan biasanya mereka jadi berani dan mampu tampil mengungkapkan ide-ide kreatifnya ya, biar muncul seperti itu. Nah, tadi Pak Yogi sudah menyampaikan banyak hal. Oke, bagus itu sudah dilaksanakan Pak Yogi. Uh, ada nggak menggunakan sumber belajar yang lain? Oh iya, memang rencananya memang saya menggunakan sumber belajar yang berbasis teknologi ya Pak. Artinya sekarang internet luar biasa sekali, merupakan sumber belajar yang tidak terbatas. Cuma memang di sekolah saya terkendala apa namanya aturan bahwa siswa itu tidak boleh membawa gadget atau HP seperti itu. Tapi memang kemarin saya sempat sempat nego sama pihak sekolah bagaimana kalau misalkan anak diizinkan membawa HP dalam pelajaran saya. Artinya mereka bawa HP dari rumah, nanti dititipkan ke saya ketika nanti ketika nanti masuk pelajaran saya, HP-nya saya serahkan, ketika nanti selesai pelajaran saya, HP-nya saya minta lagi, nanti dikembalikan ketika anak-anak pulang. Dan sebenarnya memang eh, apa namanya dari dulu pengen menerapkan itu seperti itu karena memang sekarang anak sudah punya HP semua, udah ada kuotanya daripada digunakan untuk hal-hal yang negatif, main game, TikTok dan lain-lain. Itu kan sebenarnya bisa jadi sarana yang positif untuk mendukung proses belajarnya mereka, Pak. Seperti itu. Oke, bagus sekali. Saya sepakat dengan Pak Yogi dengan cara seperti itu. Itu dengan game dan memanfaatkan teknologi. Nah, seberapa yakin Pak Yogi misalnya menggunakan game, teknologi dan kerja kelompok tadi untuk bisa meningkatkan motivasi siswa? Saya sih cukup yakin, Pak, cukup yakin karena gini, yang saya analisa pertama kan memang minat siswa yang belajar yang agak kurang gitu kan, antusiasmenya kurang menurun jauh. Ketika saya menggunakan permainan dan permainan itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan untuk anak, itu pasti kan anak akan terlibat dalam permainan. Nah, secara otomatis mereka juga akan terlibat dalam proses pembelajaran seperti itu. Terus setelah mereka sudah antusiasmenya sudah muncul kembali untuk mengikuti pembelajaran, saya terus melanjutkan menerapkan pembelajaran secara berkelompok. Kalau secara berkelompok, setelah ada antusiasme, mereka mampu berkolaborasi dan mampu untuk berani untuk mengungkapkan ide-ide mereka karena ada temennya nih, nggak sendirian, jadi mereka berani seperti itu. Dan yang terakhir untuk terkait teknologi sekarang
sudah pembelajaran abad 21, kita nggak bisa mengesampingkan lagi teknologi, nggak bisa apa namanya menggunakan pembelajaran yang sistem klasikal jadul itu tidak bisa. Sekarang sebelum belajar kita minta anak tolong buka ini web ini, situs ini, YouTube dan lain-lain, itu sumber belajar yang sangat tidak terbatas. Jadi saya rasa ketiga langkah tersebut saya rasa untuk efektif untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, Pak. Bagus Pak Yogi, sangat luar biasa. Saya yakin nanti Pak Yogi akan berhasil dengan cara Pak Yogi menerapkan dengan game dan kerja kelompok serta mengkolaborasi dengan teknologi, pasti anak akan antusias. Lanjutkan Pak Yogi. Pak Yogi, Ya. kan tadi sudah menemukan, sebenarnya Pak Yogi sudah menemukan solusi yang diinginkan Pak Yogi. Ada hal yang dapat dipetik dari obrolan kita hari ini? Dari pembicaraan kita hari ini, saya menyadari bahwa memang kita harus sharing ya Pak. Ketika menghadapi permasalahan, kita tidak bisa lagi menjadi guru yang menutup diri dari apapun dari luar. Itu kita punya rekan kerja, teman sejawat yang kita bisa ajak sharing, dan terbukti hari ini saya menemukan solusi ketika sharing bersama Pak Budiman seperti itu. Jadi ya kolaborasi antara guru, antara rekan itu memang sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan dalam proses pembelajaran. Terima kasih Pak Yogi, bagus sekali. Teruslah untuk berkolaborasi, berbagi dan berbagi praktek baik Pak Yogi. Mudah-mudahan berhasil. Ya Pak, terima kasih. Ini nanti minggu ini langsung saya terapkan ini Pak. Jadi mungkin barangkali nanti saya butuh beban balik, atau mungkin nanti saya merefleksikan hasil penerapannya dengan jenengan, itu nanti mungkin saya hubungi jenengan lagi. Siap. Oke. Ya, terima kasih Pak Budiman. Sama-sama Pak Yogi, lanjutkan. Ya Pak, terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Budiman. Saya sudah mengamati proses coaching panjenengan. Di sini saya menangkap ada 3, bukan hanya 2 yang jenengan lakukan. Yang pertama ialah kegiatan mendengar penuh. Jenengan sudah melakukannya dengan baik, bagus sekali. Kemudian di samping itu Pak Budiman juga sudah melaksanakan kegiatan mendengar aktif, ya. Terus kompetensi pertanyaan berbobot juga sudah Pak Budiman sampaikan, sehingga pada kesempatan tadi yang Pak Budiman memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, sehingga menimbulkan memberikan si coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, ya. Sudah sangat baik sekali. Ya, terima kasih itu dari saya untuk Pak Budiman yang sudah saya observasi pada siang hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mufi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Mufi? Alhamdulillah Pak Budiman. Gimana kabarnya Pak Budiman? Baik, alhamdulillah juga Bu Mufi. Bu Mufi, Ya. ini mau ada sesi coaching ya? Iya Pak, betul Pak. Bu Mufi selalu coach, betul? Ya betul. Nah, Bu Mufi selalu coach, sudah memahami betul yang alur tirta. Insya Allah Pak. Oke. Kebetulan saya di sini selaku observer dari Ibu nanti dalam sesi coaching hari ini ada beberapa hal yang ingin nanti kami amati. Kira-kira nanti dari Bu Mufi sendiri di bagian mana yang perlu saya amati? Ya, saya di bagian yang kompetensi nomor 2 aja Pak, mendengarkan yang aktif aja. Mendengar yang aktif. Iya, itu aja menurut saya sudah cukup Pak. Terus dari nanti kompetensi yang dikembangkan apa Bu?
nanti kompetensi yang saya kembangkan itu ini Pak, tanya jawab yang berbobot Pak. Pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Oke, berarti saya nanti mengamati tentang pendengar aktif saja. Iya. Ya itu aja udah cukup. Lah, nanti pastinya ada harapan yang ingin dicapai oleh coach. Harapan apa kira-kira? Ya, nanti harapan saya itu bisa memecahkan solusi apa yang ditanyakan coach, akhirnya nanti bisa diaksi nyatakan, gitu Pak. Oke, terima kasih Bu Mufi. Silahkan untuk melaksanakan sesi coach dengan uji. Ya, terima kasih Pak Budiman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang Bu Mufi. Selamat siang Pak Munzi. Bu Mufi, boleh Ya. nggak saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan nih Bu akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Ya Pak, silakan Pak. Mau cerita apa nih kepada saya nih Pak? Begini nih Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu yang saya ajarkan itu kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga murid-murid saya ajarkan itu hanya 50% kurang yang mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan Bu. Gitu ya. Iya. Oh, terus ada permasalahan murid yang Pak Munzi yang di kelas yang kurang antusias ya? Iya Bu, betul Antusias sekali. dalam menerima materi apa yang Pak Munzi ajarkan, gitu ya? Iya, betul sekali Bu. Menurut Pak Munzi, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Yang saya harapkan dari obrolan yang kita kali ini Bu, saya pengen menemukan solusi atas permasalahan saya tentang kurangnya antusiasme siswa yang saya ajar Bu. Oh gitu ya Pak, ya oke. Nih, menurut Pak Munzi nih, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang bergairah Pak, kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Waktu Bapak mengajar, murid-murid Bapak itu kurang antusias. Itu kenapa Pak? Kalau saya ingat-ingat kembali Bu, sepertinya itu yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias. Itu disebabkan itu yang pertama itu mungkin pembelajaran saya yang saya lakukan, yang saya terapkan di kelas itu mungkin kurang menarik Bu, atau hanya bersifat klasikal, monoton begitu. Terus juga sayanya itu terlalu dominan Bu dalam memberikan pembelajaran di kelas, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berkarya, untuk menemukan ide kreatif. Nah, yang kedua itu ketika saya memberikan pertanyaan itu, saya memberikan pertanyaan mungkin terlalu banyak ya Bu, tanpa memberikan referensi atau apa dari pembelajaran saya, seperti itu Bu. Oh gitu ya Pak ya. Terus nih, kira-kira apa saja nih ya yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran waktu Bapak mengajar? Jadi muridnya Bapak itu antusias gitu loh. Itu dengan bagaimana menurut Pak Muzi? Oh iya. Kalau menurut saya itu murid-murid itu pasti bisa antusias itu karena mereka menginginkan pembelajaran yang menarik Bu, yang tidak monoton dan tidak membosankan gitu Bu. Menurut saya seperti itu Bu. Oh gitu, wah bagus nih Pak nih. Saya sependapat dengan Pak Muzi. Lalu menurut pendapat Bapak nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak itu asik dalam menerima apa yang Pak Muzi sampaikan? Jadi anak itu tidak bosan pada pembelajaran apa? Coba Bapak sampaikan itu bagaimana? Iya, mungkin gini ya Bu. Kalau menurut saya agar murid-murid tidak bosan dan tertarik, itu mungkin yang perlu saya benahi itu mungkin
pembelajaran yang saya lakukan itu harus berpusat pada murid, Bu, tidak berpusat pada gitu. saya. Jadi murid itu bisa aktif dalam pembelajaran saya tanpa dia dipaksa, seperti itu. Kemudian mungkin dalam pembelajaran saya kan monoton, Bu. Jadi saya mungkin nanti akan perlu ada ice breaking mungkin agar Oh gitu murid-murid ya. saya bisa tertarik. Iya. Dan juga adanya permainan atau diselingi permainan dalam pembelajaran yang saya ajarkan, Bu, agar lebih menarik. Oh gitu ya. Ya benar, kita ini kalau mau mengajar itu biar lebih menarik itu harus ada ini Pak, perslahan ya, seperti ice breaking atau games itu ya. Jadi anak-anak itu mulai tertarik, jadi semangat gitu ya Pak. Terus lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak waktu mengajar itu, apakah penyebabnya sehingga anak itu kok kurang antusias nih Pak dalam mengumpulkan tugas-tugas yang mereka kerjakan? Iya. Kemungkinan itu saya itu dalam memberikan tugas itu mungkin terlalu banyak ya, Bu ya. Dan berisi pertanyaannya banyak tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Jadi kan anak merasa bosan mengumpulkan, hanya itu saja seperti itu, Bu. Gitu Iya. ya. Terus kalau boleh tahu nih Pak, Bapak ini mengajarnya menggunakan sumber belajar apa saja waktu Bapak menyampaikan materi? Yang selama ini saya ajarkan itu berarti sumber belajarnya baru dari perpustakaan saja, Bu. Dengan buku teks yang ada di Gitu. perpustakaan, seperti itu, Bu. Oh, berarti di perpustakaan ya tek-tek yang ada atau buku-buku Ya, bacaan yang buku fokus itu Pak ya. Oh, terus adakah sumber lain kecuali yang ada di perpustakaan? Adakah buku yang lain gitu Pak? mengenai sumber yang lain. Kalau menurut saya di era yang seperti ini tuh berarti saya harus mengupdate diri, Bu. Saya pikir banyak ya, Bu ya. Saya harus bisa belajar itu sumber belajarnya bisa dari video YouTube. Ya betul. Atau bisa mengambil dari artikel-artikel di internet. Bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang booming dan mereka sukai seperti TikTok, Instagram, Reels atau apa itu istilah-istilah sekarang yang membuat siswa menarik, Bu. Oh ya, bagus nih Pak nih. Betul sekali nih pemikiran yang disampaikan Pak Muji nih. Saya yakin sekali nih Pak, bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid itu sangat antusias dan senang Pak dalam pembelajaran yang apa Bapak sampaikan. Jadi sekarang apa nih rencana Pak Muzi untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Rencana yang akan saya lakukan, Bu, yang pertama itu saya berarti akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam, Bu, biar anak tidak bosan seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua juga memberikan tugasnya nggak terlalu banyak, jadi siswanya kan tidak bosan ketika mengumpulkan tugas. Dan nanti saya akan memberikan tugas itu yang sesuai dengan minat dan bakatnya mereka, Bu. Istilahnya saya memberikan tugas tapi mereka tidak merasa dibebani dengan tugas tersebut dan mereka bisa senang dalam mengerjakan tugasnya. Misalnya itu dengan menggunakan apa yang mereka suka. Saya sukanya drama, Pak. Ya udah buat tugas tentang drama atau tentang lagu, puisi, pantun atau dialog atau apa seperti itu, Bu. Role play gitu. Gitu ya. Berarti kita ini mengajarnya harus sesuai dengan minat dan bakat ya Pak ya. Iya itu. Ini menggali potensi berarti ya. Ih bagus nih sekali nih Pak rencananya Pak Muji. Mudah-mudahan berhasil apa yang Bapak rencanakan biar tambah antusias pada anak-anak gitu Pak. Terus apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini Pak? Komitmen saya terhadap rencana ini yaitu saya akan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan sumber belajar tadi, Bu, untuk mengeksplorasi materi yang saya dapat ajarkan kepada murid-murid saya. Di samping itu juga saya akan menerapkannya langsung
pada kegiatan dan pembelajaran. Mungkin setelah dari kegiatan ini saya akan mencoba langsung praktekkan kepada murid-murid saya seperti itu, Bu. Oh gitu ya, bagus sekali nih Pak rencana Bapak ya, mengasihkan ya, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplor ya Pak, mengeksplor Iya. materi yang Bapak berikan sehingga anak-anak itu antusias. Saya sangat mendukung apa yang Bapak rencanakan, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan yang Pak Muji harapkan, gitu Pak. Terima kasih sekali Bu Mufi atas waktunya untuk sharing. Alhamdulillah saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Semoga saya Bu Mufi itu bisa menjadi panutan dan menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Iya Pak, sama-sama. Amin ya Pak. Semoga Amin, Bu. sukses semuanya. Terima kasih sekali Bu Mufi atas waktunya. Iya, sama-sama Pak Nanti Muji. kapan-kapan saya mau belajar dengan Bu Mufi ya Bu. Insya Allah kita sama-sama belajar ya Pak ya. Iya, Sukses selalu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bagus. Proses coachingnya luar biasa. Tentunya tadi kalau saya salah ke observer itu sudah sedang alur Pak. Sudah dikali tujuannya, kemudian ada identifikasinya, kemudian rencana sudah ada, kita tanggung jawab. Ini Bu Mufi selaku coach, ada hal yang berkesan dari percakapan tadi Bu Mufi? Ya, saya sangat tersanjung sekali pada Pak Muji yang bisa memberikan antusias pada anak dalam materi pembelajaran sehingga anak-anak itu bisa belajar dengan tren sekarang Pak, yang pakai IG, pakai TikTok, itu anak-anak model sekarang ini yang memang cepat menangkapnya dengan model pembelajaran seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Mufi, Pak Muji. Cukup pengamatan dari saya. Mudah-mudahan nanti depan kita sukses untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling menyepakati sehingga